Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan soal kita di sini. Baik, di sini diketahui segitiga ABC sama kaki. Nah, ini harus di garis bawahi begitu ya. Segitiga ABC sama kaki. Jika panjang A sama dengan 6 dan B sama dengan 120 derajat, maka keliling segitiga tersebut adalah. Nah, kalau misalkan kita punya segitiga ABC yang sama kaki, berarti ini segitiga A, B, C dengan panjang A-nya sama dengan 6, berarti di sini 6 dan sudut B-nya adalah 120 derajat begitu ya. Nah, untuk mencari keliling segitiga kan berarti kita harus tahu nilai sisi-sisinya ya. Ya, nilai sisi BC, nilai sisi CA dengan nilai sisi AB begitu. Nah, ingat bahwa pada segitiga sama kaki, sudut yang di sini dan di sini itu sama. Dan juga panjang ini dengan panjang ini sama. Berarti panjang BC sama dengan panjang AB, sama-sama 6 begitu ya. Itu adalah identitas atau properti daripada segitiga sama kaki. Nah, karena sudah diketahui nilai sudut B-nya adalah 120 derajat dan karena sudut di sini dengan sudut di sini itu sama, berarti kalau kita misalkan ini X ya, maka X ditambah 120 derajat akan sama dengan 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena segitiga selalu jumlah sudut-sudutnya itu akan bernilai 180 derajat, itu pasti itu. Nggak mungkin nggak 180 derajat, pasti 180 derajat. Maka ini bisa kita lakukan aljabar, 2x berarti ini jadinya 2x plus 120 derajat sama dengan 180 derajat. 2x sama dengan 60 derajat, berarti x sama dengan 30 derajat. Ya, berarti x ini nilainya 30 derajat ya. Ini saya coba tulis lagi 30 derajat, 30 derajat. Nah, ingat bahwa objektivitas kita di sini adalah untuk mencari keliling segitiga. Segitiga ini kita sudah ketahui panjang sisi AB, kita sudah ketahui panjang sisi BC, kita juga sudah ketahui panjang sisi AC. Belum ya, sorry. Maaf, kita belum tahu panjang sisi AC. Nah, maka untuk mencari keliling segitiganya kita harus mengetahui panjang AC itu berapa. Nah, untuk mencari panjang AC kita bisa gunakan beberapa aturan. Bisa pakai aturan sinus, bisa pakai aturan kosinus, tapi memang untuk kondisi seperti ini lebih gampang kalau kita misalkan pakai aturan sinus begitu ya. Yang A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Maka saya akan coba untuk gunakan aturan itu. Nah, saya coba tulis ulang ya aturannya ya. Aturan sinusnya A sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C begitu ya. Yang ditanya adalah panjang B gitu ya. Panjang B berarti B ya. B berarti panjang B itu adalah yang dicari begitu. Nah, kita bisa pakai A per sin A sama dengan B per sin B, bisa juga B per sin B sama dengan C per sin C. Kenapa? Karena A sama nilai A dan sudut A dan nilai C dan nilai sudut C itu sudah kita ketahui. Ya udahlah, saya pakai A per sin A ya. Jadinya kalau misalkan seperti itu, untuk mencari nilai B ya, yang mau dicarikan nilai B, berarti B sama dengan A sin B, A dikali sin B sama dengan B sama dengan A kali sin B per sin A begitu ya. Maka B sama dengan, masukkan nilainya, A-nya sama dengan 6 dikali sin B-nya adalah sin 120 derajat per sin A. Sin A itu berapa? Sin A itu adalah nih sudut yang di sini nih, yaitu berarti 30 derajat. Sin 30 derajat begitu. Maka B sama dengan 6 dikali, nah sin 120 derajat. Ya, ini kebalik lagi kita ke aturan sudut berelasi. Karena 120 derajat itu berada di kuadran 2, berarti sin dari 180 derajat minus alfa akan sama dengan alfa. Nah, sama dengan sin
sin alfa begitu ya. Nggak ada nilai negatifnya ya. Kenapa? Karena di kuadran 2, ini kan sudutnya berada di kuadran 2 begitu ya. Di kuadran 2 nilai sin itu positif. Maka nilainya tidak ada negatifnya di sini, nggak ada tanda negatifnya. Beda lagi kalau misalkan sin. Kalau sin dia nilainya negatif di kuadran 2. Baik, kita lanjutkan. Berarti sin 180 derajat minus berapa yang hasilnya adalah 120 derajat. Minus 60 derajat ya. Jadi 180 derajat minus 60 derajat. Karena kan kalau misalkan dihitung nanti 120 derajat sama dengan sin alfa. Berarti alfanya adalah 60 derajat. Berarti sin dari 180 derajat minus 60 adalah 120 sama dengan sinus dari 60 derajat begitu. Nah, berarti sin 120 derajat sama dengan sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti 6 dikali setengah akar 3 sama per sin setengah ya, setengah. Berarti B sama dengan 6 dikali setengah setengah akar 3 dikali setengah, ini naik ya. Jadinya 2. 1 tetap di sini jadi pembagi, 2-nya naik jadi pengali. Jadinya dikali 2 begitu. Berarti ini coret-coret, berarti B-nya itu sama dengan 6 akar 3 begitu. Berarti dapat nilai B sama dengan 6 akar 3. B sama dengan 6 akar 3. Nah, keliling segitiga ya, keliling segitiga itu sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CA begitu ya. Berarti keliling segitiganya adalah AB itu adalah 6, BC itu adalah 6, apa itu? Sedangkan CA itu adalah 6 akar 3 ya teman-teman. Berarti keliling segitiganya adalah 12 plus 6 akar 3. Maka jawabannya adalah yang A begitu ya teman-teman.